Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila Faizatul Maulidiyah, NIM 196400019. Di sini saya akan menerangkan tugas saya yang berjudul transport membran pasif. Nah, sebelum membahas tentang transport membran, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang membran sel. Membran sel ini adalah membran semi-permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Membran sel memisahkan sel dari cairan interstitial di sekitarnya. Pembentukan membran sel dilakukan dengan bahan dasar berupa lipoprotein yang dibentuk oleh lemak dan protein. Nah, transport membran dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, passive transport, yang kedua active transport, dan yang ketiga physical. Di sini saya akan menerangkan yang dua ini ya. Kemudian, nah, prinsip difusi. Difusi merupakan perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasinya yang rendah. Proses difusi ini proses yang tidak membutuhkan ATP atau energi. Nah, apa itu passive transport? Passive transport yaitu transport membran yang menggunakan prinsip difusi. Prinsip yang tadi saya jelaskan itu. Yang mana yaitu perpindahan dari intraseluler ke ekstraseluler maupun sebaliknya akan terjadi dari daerah di mana zat tersebut berada di konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah dan tidak memerlukan energi. Ini sesuai dengan gradien konsentrasi ya, jadi dari tinggi ke yang rendah sehingga tidak membutuhkan ATP, tidak membutuhkan energi. Nah, di sini passive transport ini terdiri dari dua macam. Yang pertama, simple diffusion. Simple diffusion ini proses difusi zat melewati struktur lipid dari membran plasma, dan difusi ini dapat terjadi di ekstraseluler ke intraseluler maupun sebaliknya. Zat yang dapat melewati bagian lipid dari membran plasma yaitu yang bersifat nonpolar atau hidrofobik seperti karbon dioksida, oksigen, itu. Nah, yang kedua ada facilitated diffusion. Nah, proses yang ion-ion tidak dapat berdifusi melewati lipid dari membran plasma dan membutuhkan fasilitas lain yang merupakan ion kanal dan carrier, karena ion tersebut terlalu hidrofilik atau polar, jadi akan melewati ion channel atau carriers. Nah, kemudian di sini ada facilitated diffusion. Nah, seperti gambar di samping, molekul-molekul ini melewati ion channel. Molekul tersebut sedang melakukan proses difusi, dan itulah yang dinamakan dengan channel assisted facilitated diffusion. Contoh facilitated diffusion yaitu potasium, di mana dia akan berpindah dari intraseluler ke ekstraseluler. Nah, carriers mediated diffusion. Carrier yaitu menangkap molekul atau zat dari daerah ekstraseluler maupun intraseluler, lalu akan berubah bentuk dan memindahkan zat tersebut ke daerah sebaliknya. Sama seperti ion channel, yaitu proses yang tidak membutuhkan ATP, dan dia memindahkan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, ini tentang penjelasan dari transport pasif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.